senjata api Portugis menghancur leburkan mereka. Hanya beberapa kapal saja yang bisa kembali ke Jawa. Selanjutnya Portugis menyeberang ke Sumatera. Kesultanan Pasai direbutnya. Sekembali bermukim di Tanah Suci, Fadhillah Khan, putra seorang ulama di Kesultanan Pasai, mendengar berita negerinya telah dikuasai Portugis. Terpaksa ia mengalihkan tujuannya ke Kesultanan Demak. Di Kesultanan Islam ini, ulama yang belajar di Tanah Suci itu diangkat menjadi kadi, dihormati masyarakat dengan panggilan Wong Agung Sabrang atau Ratu Bagus Pasai, yang kemudian nanti dikenal pula sebagai Fatahillah. Sultan Trenggono menikahkan beliau dengan Ratu Pembayun, putri Raden Patah Sultan Demak pertama. Kemudian dinikahkan pula dengan Ratu Ayu, janda Adipati Yunus yang tidak lain adalah putri Sunan Gunung Jati. Portugis ke Maluku. Pendatang baru bersenjata yang memuntahkan api ini sombong dan kejam. Mereka bukan hanya mau berdagang. Mereka mendirikan benteng dan membantai penduduk yang hanya bersenjatakan panah dan tombak. Sasaran Portugis selanjutnya, ujung barat Pulau Jawa. Mereka ingin menancapkan kakinya di sana. Dengan berbagai muslihat dan tipu daya, mereka berhasil membujuk Raja Pajajaran Sang Hyang Wisesa, membuat perjanjian, mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kalapa. Suatu perjanjian yang sangat membahayakan bagi kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa dengan imbalan yang sangat tidak seimbang. Suatu perjanjian yang sangat meresahkan kesultanan-kesultanan di seluruh Nusantara, sampai akhirnya penguasa Ternate, Tidore, dan Hitu mengirim utusan menemui Sunan Giri di Jawa. Murid padepokan di Giri ini memang menyebar sampai ke Maluku. Orang Maluku meminta Waliullah ini untuk menggunakan pengaruhnya kepada seluruh wali dan sultan Demak, supaya mereka menghalangi niat Portugis menanamkan kekuasaannya di tanah Jawa. Sunan Giri Prapen hanya bisa berjanji untuk meneruskan keinginan mereka ke sahabatnya Trenggono, Sultan Demak. Kesultanan yang kini merupakan kekuatan terpenting di Jawa. Namun kesultanan tersebut saat itu sedang tidak dalam keadaan yang menggembirakan karena berbagai macam musibah yang baru saja menimpanya. Jadi begitu persoalannya. Tolonglah, mengerti keadaan kami. Maaf, Kanjeng Sultan. Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo datang. Kedua wali menanyakan berita yang dibawa utusan dari Giri. Dari pihak kami belum memberitahu. Maksud kami, sesudah menghadap Kanjeng Sultan, barulah kami akan sowan pada Kanjeng Wali. Di mana beliau sekarang? Di pendopo samping, Kanjeng Senopati. Bilang, kami segera akan datang. Baik. Mari. Sunan Kudus sekarang menjadi imam besar Masjid Demak. Alhamdulillah.
Di tempat yang mulia dan penting begitu, kita memerlukan orang yang tegas dan berani seperti beliau. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kenapa tidak? Sudah saya persilakan masuk, Kanjeng. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar, Kanjeng Sunan? Alhamdulillah. Kakanda Sunan Kalijogo tadi menghampiri saya ke masjid, mengajak ke sini. Katanya mungkin ada kabar penting. Memang betul. Kami kedatangan tamu, utusan Kakanda Sunan Giri. Mari, silakan masuk. Anak-anak murid sahabatku. Kami di sini selalu mendoakan keselamatan para sunan di kiri, para wali yang mulia di mata Allah. Bukan main besar jasanya dalam ikut melahirkan Kesultanan Demak ini. Demi tegaknya firman Allah, serta selalu teguh membela yang hak dan melawan yang batil. Tentulah bukan sembarangan mengutus orang jauh-jauh sampai di sini. Benar. Kanda Sunan Giri Prapen sudah mengetahui juga apa yang kita dengar tentang perjanjian Portugis dengan Ratu Pajajaran. Dan Kanda Sunan Giri meminta kepada kami untuk menggagalkan orang Portugis membuat benteng di Sunda Kelapa. Apa jawab Kanjeng Sultan? Ya, saya tentu saja, Kanda juga tahu, tidak sanggup menyanggah permintaan wali yang begitu mulia. Lalu? Tangan kanan saya, Senopati, punya pendapat yang agak berbeda. Ampun Kanjeng Sunan. Saya hanya memberi penjelasan kepada para utusan. Bukan menolak bahwa kekuatan Demak saat ini masih lemah. Armada laut kita yang hancur di bawah Kanjeng Pangeran Adipati Yunus untuk melawan Portugis di Malaka belum bisa pulih lagi. Laskar darat kita saat ini terpencar di pedalaman. Pembelotan di Kerajaan Pasai masih terus berkepanjangan. Pengging dan Pajang juga masih harus terus kita jaga. Kanda Sunan Giri mengingatkan kepada kami bahwa yang kami hadapi ini pembawa kerusakan. Melawan mereka, hukumnya wajib. Kesultanan ini kita dirikan untuk menegakkan yang hak dan melenyapkan yang batil. Tapi menurut Senopati Panglima kita, Demak tidak memiliki kekuatan yang diperlukan. Sedangkan armada besar Gusti Pangeran Sabranglor dihancur leburkan. Negeri-negeri Pase, Ternate, Tidore, Hitu dengan mudah mereka kuasai. Iya, memang sebetulnya berhadapan dengan Portugis ini hampir mustahil. Rasulullah pada perang pertamanya di Padang Badar menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Maka menghadapi Portugis sebagai perang jihad fi sabilillah haruslah dipimpin oleh orang yang soleh dan mumpuni. Orang itu ialah Fadilah Khan. Kiai Fadilah. Saya memang mengagumi keahlian agama adik mantu saya. Kerabat keraton dan para adipati senang belajar pada Ratu Bagus Pase. Tapi untuk memimpin perang, apa tidak diperlukan persyaratan yang lazim? Fadilah berada di tanah suci ketika terjadi peperangan.
pada waktu Sultan Salim dari Turki merebut kedua tanah haram dari kekuasaan Bani Abbas. Fadilah pada pihak Bani Abbas. Beliau tidak pernah cerita kalau memiliki pengetahuan berperang. Orang alim seperti Fadilah tidak akan mungkin menonjolkan kelebihan dirinya. Ampun Kanjeng Sunan. Apakah Kiai Fadilah mau menerima tugas ini? Dan apakah ini tidak menjerumuskan warga keraton? Sebaiknya susuli saja dia. Apa Ratu Bagus Pase ada dalam kota? Tadi kata Pangeran Hadiri, beliau akan mengikuti pengajian di rumah Ratu Bagus. Betul, betul. Menantu saya dari Madura sedang berada di sini. Tadi dia berangkat bersama Tumenggung Tuban. Saya kira sekarang Adinda Fadilah masih mengajar. Susuli saja. Kami tunggu di musola. Sekalian berjamaah sholat zuhur. Saya kira utusan Giri ingin mendapat jawaban pasti. yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian menjauhi agama Allah, maka Allah akan ganti kalian dengan kaum yang memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Yang kedua, mereka rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kaum ini adalah orang yang berwibawa di hadapan orang-orang kafir. Wong Agung, apakah dengan mencintai Allah, berarti kita tidak boleh mencintai yang lain? Tentu saja boleh. Malahan dianjurkan. Seperti mencintai kedua orang tua kita, mencintai istri dan anak-anak kita, mencintai keluarga kita, bahkan mencintai harta dan kekayaan kita. Selama itu semua tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Wong Agung, bagaimana dengan saudara kita yang belum muslim? Terhadap mereka kita wajib Ada apa tentara-tentara itu kemari? Mungkin pengawal istana membawa pesan dari Sultan. Biasa. Perasaan saya tidak enak, Bibi Emban. Baik, Wong Agung. Maaf para pangeran, kita teruskan lain waktu. Saya dipanggil Kanjeng Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kalau boleh kami ikut bersama, sekalian pamit pada Ramana Sultan. Silahkan, Terima silahkan. kasih. Waalaikumsalam.